Apakah self-love ini adalah sesuatu yang egois, selfish, dan mementingkan diri kamu sendiri, mementingkan diri kita sendiri? Nah, di video ini kita akan bahas what is self-love not? Apa sih yang bukan tujuan dari self-love? Tonton video ini sampai akhir supaya kamu ngerti nih apa sih yang bukan maksud dari self-love ini dan kenapa self-love ini beda banget dengan namanya selfish atau mementingkan diri sendiri. What's up everyone? Welcome back to Tetang Megi TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations. Untuk membantu kamu menjadi the best version of yourself dan membantu kamu meningkat di bidang keuangan, karir, dan relationship. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell notifikasi sehingga kamu gak ketinggalan update-update konten kita. Sudah ada beberapa episode tayang kita yang membahas tentang yang namanya self-love nih, ya kan? Ada ini, dan ini. Gimana pentingnya self-love? Mungkin kamu udah mulai ngerti. Nah, tapi saya yakin masih banyak nih yang bertanya-tanya. Self-love itu apakah bukan jadi menjadikan diri kita itu egois? Emang boleh nggak sih mengambil waktu untuk diri kita? Sebenarnya saya membuat video-video tentang self-love ini tujuannya terutama untuk mereka yang punya hati yang sangat besar, yang selalu punya hati yang maunya self-sacrifice, maunya selalu berkorban dan want to give the most for other people. So for you, untuk semua yang nonton video ini, congrats yourself because you are one of the kind yang selalu memberikan lebih dan sangat-sangat baik. Di dalam relationship ada dua kubu yang ekstrim banget. Satu, di salah satu kubu ini ada yang disebut dengan self-sacrifice. Seseorang yang selalu memberikan lebih, memberikan segalanya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Self-sacrifice. Tapi di kubu yang satu lagi, ada orang yang juga sangat-sangat egois, selfish, dan selalu mengambil semuanya. Sebenarnya banyakan sih yang dari kubu sini memanfaatkan orang yang ada di kubu sini. Nah, self-love ini tujuan saya untuk ngebahas tentang self-love adalah untuk mencari keseimbangan di tengah-tengah. Menjadi seseorang yang tahu menghargai dirinya sendiri dan tetapi bukan untuk menjadi seseorang egois. For the sake of this video, hari ini kita akan ngebahas lebih jauh tentang apa sih yang bukan. Nah, tujuan self-love ini bukan untuk menjadikan diri kamu seseorang yang egois. Egois dalam arti kamu nggak peduli sama sekali tentang kepentingan orang lain. Yang penting kepentingan gue terpenuhi. Kamu bukan seseorang yang dengan menjadi seorang yang punya self-love yang sehat, kamu bukan menjadi seseorang yang gue nggak peduli deh orang ini mau gimana, nggak peduli gimana caranya, yang pasti harus gue duluan. Kedua, saya nggak mengajarkan kamu untuk menjadi seseorang yang narsisis, seseorang yang rakus, seseorang yang istilah kata seperti koruptor. Koruptor itu bukan cuma self-love lagi, itu sih udah egoisnya nggak kira-kira. Ya, seseorang ada di satu ekstrim. Ya, ini misalnya koruptor. Tapi sebenarnya banyak sekali mental disorder lain seperti narsisis, psikopat, sosiopat yang memanfaatkan orang lain. Seperti yang saya tadi bilang itu, memanfaatkan orang yang ada di sisi sini untuk kepentingan dirinya sendiri. And that's totally not what I teach. That's totally not tujuan dari self-love ini. Self-love ini adalah untuk membantu kamu menghargai diri kamu sehingga kamu bisa memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dengan siapapun. Self-love ini juga bukan untuk menjadikan diri kamu lupa akan tanggung jawab kamu. Misalnya kamu adalah seorang ibu, self-love ini bukan untuk menjadikan diri kamu yang penting gua deh, gua nggak peduli sama anak gua. It's not like that. Dan yang pasti self-love ini bukan bertujuan untuk mengajarkan kepada kamu untuk mengambil lebih dari yang seharusnya, mengambil waktu lebih untuk diri kamu lebih dari yang seharusnya. So, yang penting di sini adalah kita punya balance yang lebih tepat. Kita tahu kapan kita harus memenuhi diri kita sendiri dan kita juga tahu bagaimana dan kapan kita memberikan diri kita kepada orang lain. Untuk segala sesuatu di dalam ini ada masanya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita menabur, tetapi ada waktunya kita menuai apa yang kita tabur. Nah, demikian juga dengan self-love. Self-love is about you give and you receive. Ada waktunya kita memberikan diri kita yang terbaik kepada orang lain, tetapi ada waktunya kita mengambil waktu dan nge-recharge diri kita sendiri. Banyak sekali kita akan ngebahas apa sih yang dimaksud dengan self-love. Self-love
love ini nggak cuman tentang tubuh luar kita, nggak cuma untuk mengambil waktu untuk doing something untuk merawat diri, to take care, but also to take care you spiritually. Kita akan bahas di video berikutnya tentang aspek-aspek dari self love ini sendiri. So, tujuan utama dari self love ini adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam hidup kita. Sekali lagi, we give but we also receive. Receive time for ourselves, receive love for ourselves. Siapa yang bisa memberikan cinta itu kepada diri kita? Kita bisa mendapatkan cinta itu dari orang lain, tetapi yang paling penting kita mendapatkan cinta itu dari diri kita sendiri. Pernahkah kamu berada di dalam situasi di mana kamu jatuh cinta kepada seseorang, kamu cinta banget dan kamu memberikan segalanya? Hanya orang ini yang terutama. Nah, mulai sekarang, jadikan orang ini adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena aset yang terpenting, yang perlu kita pelihara, dan yang akan ada bersama kita sampai kita meninggal adalah diri kita sendiri. Bukan anak kita, bukan pasangan kita, bukan orang tua kita. Nah, yang kedua, tujuan dari self-love ini adalah untuk membuat kamu memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Membuat kamu menjadi lebih puas dengan hidup kamu, menjadi lebih bahagia. Ketika kita bahagia, kita bisa memberikan diri kita yang terbaik kepada orang lain. Ngomong-ngomong, meditasi atau berdoa kepada Tuhan itu juga adalah salah satu contoh self-love. Ya kan, mengambil waktu untuk diri kamu sendiri untuk bisa menata ulang diri kamu secara emosional, secara mental. So guys, dari semua pembahasan saya, semoga kamu mulai mengerti apa sih yang tujuan dari self-love ini dan apa yang bukan merupakan self-love. Seseorang egois, seseorang yang selfish itu bukan tujuan dari self-love. Kalau dia menamakan itu sebagai self-love, well, you know that's not. Bukan seseorang yang narsisis. So, tenang aja. So, keep going. Kita akan membahas di video berikutnya tentang unsur-unsur atau aspek-aspek dari self-love ini. Bukan cuma secara physical, tetapi juga secara spiritual, secara emotional, and secara mental. Thank you for watching this video. Kalau kamu belum subscribe, ini waktunya subscribe. And jangan lupa tekan tombol bell notifikasi. Also, don't forget to share this video untuk teman-teman kamu supaya mereka ngerti nih ya apa sih pentingnya self-love. And please like this video supaya kita tetap semangat untuk menghasilkan karya-karya yang bagus untuk kamu. Dan jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lainnya. Saya dengan Angelica Ratavio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.